Film ini bercerita tentang Arthur Bishop, seorang pemburu bayaran yang memiliki keahlian yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Di awal Skin, diperlihatkan seorang pemimpin dan pengawal kartel narkoba turun dari sebuah pesawat dan melakukan perjalanan pulang ke rumah. Sebut saja namanya Bang Jorge. Dengan pengawalan yang ketat, mereka selamat sampai rumah. Ya iyalah, masa awal film langsung wipe out? Setelah sampai di rumah, Jorge berenang biar seger. Maklum, di sana panas. Tiba-tiba, Bishop menyergap dan membunuh, sehingga terlihat seperti kecelakaan yang alami. Easy kill. Saat suasana masih kacau, Bishop kabur meninggalkan TKP tanpa terdeteksi pengawal, lanjut lompat dari jembatan dan nebeng ke sebuah kapal. Skin kemudian diperlihatkan sebuah rumah dan bagaimana cara Bishop melakukan aksi pembunuhan. Target dan cara pembunuhan dibuat sangat rinci, sehingga tidak terjadi kesalahan. Bishop kemudian bertemu dengan Harry untuk mendapatkan pembayaran. Terlihat mereka sangat akrab. Yang selanjutnya pergi ke bar untuk santai, bertemu dengan kekasihnya, ya sebut saja namanya Mawar, dan ya taulah lanjut dengan adegan mantap-mantap. Esok paginya, Bishop membuka lowongan pekerjaan yang ternyata target berikutnya adalah Harry, yang tak lain adalah mentor dan teman Bishop. Bishop melakukan konfirmasi target dan ingin melakukan pertemuan dengan pemimpin agensi. Namanya adalah Dean. Dean memberikan informasi bahwa Harry telah melakukan pengkhianatan. Dan Dean ingin Bishop yang melakukan tugas karena melihat kedekatan Bishop dengan Harry dan diberikan waktu 48 jam untuk menyelesaikan tugas. Skin kemudian diperlihatkan Harry yang masuk ke kantornya. Malam hari, Bishop menelepon Harry dan mengatakan bahwa ada agen yang akan membunuhnya. Harry mengambil beberapa barang dan pergi sesuai dengan instruksi dari Bishop. Sampai di tempat parkir, Harry kaget. Dia melihat mobilnya sudah ada di sana dan hanya ada Bishop yang sudah menunggu dia. Setelah chit-chat sebentar, Harry mengeluarkan pistol yang bertuliskan Amat Victoria Churam. Kemudian menembakkannya beberapa peluru ke mobilnya sendiri dan memberikan pistol itu kepada Bishop. Kemudian Bishop menembak Harry dan TKP terlihat seperti perampokan mobil. Skin kemudian diperlihatkan area pemakaman. Anak Harry bernama Steve sedang mengunjungi makam bapaknya. Steve kemudian bertemu dengan Bishop, lanjut mengantar Steve ke rumah almarhum Harry. Setelah chit-chat selama beberapa menit, Bishop pergi dari rumah itu. Malam harinya, Steve duduk di dalam mobil, menunggu kalau ada perampok yang akan membajak mobilnya. Dan ternyata ada. Apa sebenar orang itu ya? Dan dengan mudah, Steve melumpuhkan. Saat Steve akan menembak, tiba-tiba Bishop datang dan menghentikan aksinya. Siang hari, saat Bishop berbelanja, Steve menemuinya dan mengatakan bahwa dia ingin melakukan apa yang dikerjakan oleh Bishop dan Harry. Tetapi Bishop menolak. Akan tetapi, waktu malam, Bishop kemudian berpikir lain dan akan mengajari Steve dimulai dengan bertemu esok hari. Bertemu di pet shop dan membeli seekor anak anjing yang lucu. Steve diberikan tugas untuk merawat anjing yang ternyata adalah umpan untuk target berikutnya. Sebut saja namanya Burke. Steve melakukan sesuai dengan instruksi Bishop yang diselingi dengan latihan menembak. Skin kemudian berpindah ke sebuah kamar di apartemen. Bishop dan Steve bertemu dengan seorang, sebut saja namanya Mr. X. Yang dengan cepat Bishop membunuh orang itu kemudian pergi. Sampai di rumah, Steve memainkan alat musik piringan hitam dan dengan cepat Bishop melarang dia untuk menyentuh alat itu. Spoiler alert, alat ini ada hubungannya dengan akhir film. Bishop kemudian mengajak Steve untuk melihat papan informasi target. Di situ terlihat ternyata Mr. X adalah target yang ketiga.
kemudian mengganti informasi Mr. X dengan target keempat, yaitu Burke, orang yang setiap hari bertemu Steve di kedai kopi. Burke ternyata adalah mekanik dari agensi lain. Bishop telah menganalisa kegiatan Burke dan kelemahannya. Anjing Chihuahua, kopi hitam, dan remaja laki-laki adalah kelemahannya. Buset, badan gede, pembunuh, ternyata homo. Skin kemudian berpindah ke dalam bar, di mana Steve dan Burke bertemu. Di sini seharusnya Steve membunuh dengan cara memasukkan racun ke dalam minumannya. Tetapi Steve ingat aksi Bishop terhadap Mr. X. Steve ingin melakukan dengan cara yang sama. Sampai di rumah Burke, saat akan melakukan aksi mantap-mantap, Steve mencoba mencekik dengan menggunakan ikat pinggang, tetapi gagal. Dan dilanjutkan dengan perkelahian, dengan hasil Steve berhasil membunuh Burke. Mereka sama-sama terluka. Kemudian, Steve dan Bishop merayakan misi dengan minum di bar. Esok harinya, Bishop mengambil paket yang berisi pembayaran dan informasi target berikutnya. Bishop dikomplain oleh Dean karena bukan dia yang melakukan misi. Andrew adalah pemimpin sebuah kultus agama. Mereka menganalisa setiap kegiatan Andrew dan merencanakan cara pembunuhan yang terlihat seperti kecelakaan dengan menggunakan racun. TKP akan terjadi di dalam hotel tempat Andrew menginap. Setelah mereka mempersiapkan peralatan dan rencana, saat akan melakukan aksi, tiba-tiba Andrew memanggil dokter dan menggunakan penenang semacam narkoba yang mengakibatkan rencana aksi menjadi rusak. Mereka kemudian berimprovisasi dengan mencekik Andrew pada saat teler. Aksi mereka berhasil, tetapi tempat persembunyian diketahui oleh pengawal Andrew. Aksi tembak-menembak tidak terelakkan. Sangat tegang di sini. Sampai ada pengawal yang dilempar dari atap hotel. Mereka berhasil kabur dari TKP saat terjadi evakuasi di hotel. Mereka pun berpisah dan akan bertemu di rumah. Skin kemudian berpindah ke area terminal bis. Di sana, Bishop tidak sengaja melihat mekanik yang diduga mati pada kasus pengkhianatan Harry. Bishop mengikuti sampai ke dalam bus, mengkonfirmasi informasi hoaks, dan terjadi adegan perkelahian. Mekanik itu mati setelah dilempar keluar bus. Setelah kegagalan misi ini, Bishop menjadi target Dean, dan Dean menjadi target Bishop. Terjadi aksi tembak-menembak antara agen Dean dengan Bishop. Dan pada saat yang sama, Steve yang sudah ada di rumah menjadi tahanan para agen Dean. Bishop memberikan instruksi kepada Steve dan dia berhasil membunuh semua agen yang ada di dalam rumah. Sesampai Bishop di rumah, dia menyuruh Steve untuk mengambil semua peralatan tempur dan menaruh di dalam kapal. Bishop mencari informasi lokasi dari Dean melalui pengawal pribadinya. Saat mengambil peralatan, Steve tidak sengaja menemukan pistol milik Harry, yang kemudian menyimpulkan bahwa Bishop adalah pembunuh ayahnya. Dalam perjalanan menuju pengawal pribadi, terjadi chit-chat antara Bishop dengan Steve. Dan Bishop merasa bahwa Steve telah mengetahui bahwa Bishop adalah pembunuh ayahnya. Sesampai di rumah pengawal pribadi, mereka mengintimidasi dan berhasil mengetahui lokasi keberadaan Dean. Kemudian mereka bergegas ke tempat di mana Dean berada. Terjadi aksi pengecohan untuk memancing Dean keluar dari gedung kantornya dengan dikawal oleh banyak agen dan menggunakan mobil. Aksi pembajakan bus, tabrakan mobil, dan tembak-menembak tak terelakkan. Bishop membajak truk sampah. Bus menabrak mobil pengawal yang berada di depan. Truk sampah menabrak dan mencepit mobil Dean. Dean dalam keadaan terjepit. Tidak bisa ngapa-ngapain, pasrah, dan mati. Dalam perjalanan pulang, Bishop melihat pistol Harry berada di dalam pinggang Steve, tanpa memberikan komentar apapun.
Kemudian mereka mampir untuk mengisi bahan bakar. Steve keluar mengisi dan menaruh corong bukan di tempat yang seharusnya karena dia berniat untuk membunuh Bishop. Steve menembak dari jarak jauh dan mobil meledak. Steve kemudian pulang ke rumah, memainkan musik piringan hitam, dan pergi menggunakan mobil yang ada di dalam garasi. Sebelum jauh dari rumah, mobil mogok dan Steve melihat secari kertas bertuliskan, "Steve, jika kau membaca ini, maka kau akan mati." Steve tertawa. "You lose, cok." Kemudian dia menyalakan mobil dan duar, mobil meledak. Diikuti alat pemutar musik piringan hitam yang mengeluarkan api dan meledakkan rumah. Skin kemudian berpindah ke tempat pengisian bahan bakar, dan di situ terdapat monitor CCTV. Terlihat Bishop berhasil kabur saat sebelum mobil meledak, kemudian pergi menggunakan mobil yang lain. Dan film pun berakhir. Oke, sekarang masuk ke dalam bagian review. Amat Victoria curam, yang berarti sebuah kemenangan akan membutuhkan persiapan yang matang. Apapun yang kita lakukan akan berhasil jika melakukan persiapan dan latihan yang konsisten. Salam.